Kisah menarik Syekh Kuro, ulama penyebar Islam di Tanah Sunda. Syekh Kuro, juga dikenal sebagai Syekh Hasanuddin, Syekh Qurratul Ain, atau Syekh Mursahadatillah, merupakan salah satu ulama penyebar agama Islam pertama di Tanah Sunda. Makamnya yang terletak di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menjadi saksi bisu dari perjalanan hidupnya yang menarik. Menurut catatan sejarah, penyebaran Islam di Karawang dimulai saat Syekh Kuro mendirikan pondok pesantren bernama Pondok Kuro pada tahun 1418 M atau 1340 Saka. Di pondok tersebut, para muridnya belajar Al-Quran. Tidak hanya itu, di Karawang inilah dibangun masjid pertama yang kini menjadi Masjid Agung Karawang. Syekh Kuro, seorang penganut mazhab Hanafi, datang ke Karawang bersama beberapa santrinya, antara lain Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Madskur, dan Nyai Subang Larang. Ia menikahi Ratna Sondari, putri Ki Gedeng Karawang, dan melalui pernikahan tersebut, lahirlah seorang putra bernama Syekh Ahmad, yang kemudian menjadi penghulu pertama di Karawang. Namun, peran penting dalam penyebaran agama Islam di Karawang juga dilakukan oleh salah satu santri Syekh Kuro, yaitu Syekh Abdullah Dargom, yang dikenal dengan nama Syekh Darugem bin Jabir Modafah atau Syekh Maghribi. Beliau merupakan keturunan dari Sayyidina Utsman bin Affan Ra. Di kemudian hari, Syekh Abdullah Dargom dikenal dengan nama Syekh Bentong atau Tango. Ia memiliki istri bernama Siu Teo, dan mereka memiliki seorang putri bernama Siu Banci. Ketika anak-anak Syekh Kuro dan Ratna Sondari telah dewasa, Syekh Kuro menugaskan beberapa santrinya, seperti Syekh Abdul Rahman dan Syekh Maulana Madskur, untuk menyebarkan ajaran Islam di bagian selatan Karawang, seperti Kecamatan Teluk Jambe, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru saat ini. Sementara itu, putranya, Syekh Ahmad, melanjutkan perjuangan dalam menyebarkan ajaran agama Islam di pesantren Kuro Karawang atau yang kini dikenal sebagai Masjid Agung Karawang. Sisa santri lainnya, termasuk Syekh Bentong, bergabung dengan Syekh Kuro dan Ratna Sondari dalam perjalanan ke bagian utara Karawang, tepatnya Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang. Di sana, mereka menyebarkan ajaran Islam dan mendirikan sumur bernama Sumur Awisan, yang masih digunakan hingga saat ini. Setelah perjuangan yang panjang, Syekh Kuro akhirnya wafat dan dimakamkan di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang. Sebelum meninggal, beliau memberikan wasiat kepada para santrinya, "Ingsun titip masjid langgar lan fakir miskin anak yatim duafa, saya titipkan masjid, langgar, dan fakir miskin serta anak yatim." Makam Syekh Kuro di Karawang dan makam Syekh Bentong kemudian ditemukan oleh Raden Somareja alias Ayah Jin alias Pangeran Sambri dan Syekh Tolha pada tahun 1859 Masehi, pada abad ke-19. Mereka ditugaskan oleh Kesultanan Cirebon untuk mencari makam Mahaguru leluhur Cirebon, yaitu Syekh Kuro. Pangeran Haji Raja Adipati Jalaluddin, atau yang dikenal sebagai Sunan Kanoman Cirebon, juga mengunjungi tempat tersebut dan memberikan surat pernyataan yang menegaskan keberadaan makam tersebut, yang disampaikan kepada putra mahkota Pangeran Jayakarta Adiningrat XII. Kisah Syekh Kuro dan perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Sunda, khususnya di Karawang, menjadi cerita yang menarik. Jejak-jejak keberadaannya terus dikenang melalui makam yang masih menjadi tempat ziarah dan sumber inspirasi bagi umat Islam hingga saat ini. Riwayat hidup. 1. Riwayat Syekh Kuro. Syekh Kuro menurut naskah Purwaka Caruban Nagari, Syekh Kuro adalah seorang ulama dari Campa. Beliau adalah putra ulama besar perguruan Islam dari negeri Campa yang bernama Syekh Yusuf Siddiq. Beliau masih ada garis keturunan dari Syekh Jumadil Kubro dan kakeknya Syekh Jalaluddin, seorang ulama dari Mekah. Wafat. Syekh Kuro Karawang meninggal dunia dan dimakamkan di Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang. Lokasi makam penyebar agama Islam tertua, yang konon lebih dulu dibandingkan Wali Songo tersebut, berada sekitar 30 km ke wilayah timur laut dari pusat kota Lumbung Padi di Jawa Barat itu.